Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan diambil dari 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai dengan 44. Wah, saudara, ini cukup panjang ya bagian ini dan saya berharap saudara tetap membaca semuanya dan saya hanya beberapa bagian saja. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Moan yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada penguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ya, saudara, untuk menghidupi kelompok Daud yang cukup besar ini, maka Daud itu menjaga lahan, yaitu lahan peternakan bagi orang-orang yang kaya di sekeliling padang gurun begitu ya. Dan itu hal-hal yang biasa dilakukan pada waktu itu. Namun Daud menjaga dengan benar anak buahnya untuk tidak mencuri ataupun bertindak kasar sehingga mengganggu dan merugikan tanah pertanian ataupun peternakan tersebut. Daud tetap menjaga etikanya dengan anak buahnya ketika dia menjadi penjaga ternak bagi orang-orang yang kaya. Masalah terjadi ketika Nabal, seorang tuan yang sangat kaya lahannya begitu ya, dijaga oleh Daud, tapi tidak mau dibayar gitu ya. Dia menolak untuk membayar dan bahkan mengusir mereka dengan sangat kasar. Saudara, Nabal sudah terkenal pelit, terkenal kasar dengan istrinya, dan ya kasar juga dengan mengusir Daud dan teman-temannya. Terprovokasi dengan sikap yang kasar tersebut, maka Daud mengerahkan anak buahnya untuk membantai keluarganya Nabal dan juga peternakannya. Tindakan emosional tersebut tentunya kita tidak bisa benarkan, karena apa bedanya Daud dengan perampok dan juga penjahat-penjahat, kelompok penjahat yang lain yang pada waktu itu juga sangat terkenal. Artinya bukan hanya Daud saja, tetapi juga banyak kelompok-kelompok yang mirip dengan Daud. Tetapi motivasi di balik itu adalah kejahatan. Nah, di sini kalau Daud sampai melakukan pembantaian begitu ya, sampai melakukan pembunuhan terhadap Nabal dan peternakannya, maka Daud akan sama dengan orang lain. Disinilah kita melihat perlindungan Allah bagi Daud. Tuhan memakai istri dari Nabal, yaitu Abigail, untuk mencegah tindakan anarkisnya yang kelak bisa sangat disesali oleh Daud. Abigail datang mencegah dan memberikan persembahan kepada Daud. Daud pun sangat mensyukuri tindakan Abigail yang mencegahnya dari perbuatan brutal menumpahkan darah orang lain. Kematian Nabal itu jadi meredakan amarah Daud dan merasakan keadilan Allah ditegakkan. Jadi memang di satu sisi Daud bisa menahan emosionalnya untuk tidak membalas, tapi di sisi yang lain ya Tuhan menghukum Nabal karena kejahatannya sendiri. Udah pelit, kasar terhadap istri, kasar terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah akibat dari perbuatannya Nabal sendiri. Nah, saudara sekalian, Tuhan tahu tantangan hidup kita di dunia ini, saudara. Tuhan tahu bagaimana kita berupaya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun mau menjalankan hidup kudus, tapi ada saja tantangannya, provokasinya, godaannya untuk kita hidup di dalam dosa.
Saudara, di sini menjadi pergumulan kita. Kita kadang-kadang punya kesempatan untuk berbuat baik, tetapi kita juga punya kesempatan untuk berbuat jahat. Pada kesempatan inilah saudara kita diuji. Apakah kita akan memakai kesempatan kita untuk berbuat jahat, untuk membalas dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita masih memiliki motivasi yang baik dalam kehidupan kita, Tuhan akan menjaga kita, menolong kita, bahkan melewati orang yang tidak kita sangka. Ketika kita akan melakukan perbuatan jahat, Tuhan itu menolong kita tepat pada waktunya, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara, pada hari ini apa yang akan kita lakukan? Pada hari ini rancangan apa yang sedang kita rancangkan, saudara? Jangan sampai itu melawan firman Tuhan. Kalaupun saudara hendak melakukan hal itu gitu ya, melakukan satu kejahatan, ingat, ada Tuhan yang senantiasa menolong kita, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan tindakan-tindakan yang melawan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.